bagaimana?
anakku. Tuhaki ima pujuk kay masugot sa atlaw iem neolokku. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat dan puji-pujian kami berikan kehadirat Bapa yang penuh kasih yang Kau sediakan buat kami sehingga kami menjadi segar kembali. Kami boleh melanjutkan acara-acara sebelum kami mengantarkan anak yang kami kasihi ke tempat peristiwa terakhir. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, memberkati setiap kami Tuhan, hula-hula dengan tubuh kami, agar acara ini berjalan dengan baik, dan semua itu kami mengurangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kupanjatkan di dalam nama anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya muna mataraja do binata sorry baran na lihat dalo sok ni manami do kasautan nami mau lihat ma di hamuna raja nami di sudena kapapem muna roha mu mengadupi ina nau tahorong yon raja nami raja bolo sok ni nama nami do nami na raja nami mangido ka hata paduturia do tugar-tugar siak kamuna sudah hamuna makahorong nami sayang dia ma tuh hata dokter nama dongan hamuna molo tu mulak pa monon siani ngananon horas ma jalagabe raja nami songoni ma hata huwas siak kami Puja ama jolo songo jujurunu ni inana dumolo modingon. Ya. Iya guar mina namion ros mauli boru si manuk kalit manang opusi boru. Tubuh tanggal 10 Agustus 1940 marujung ngolu tanggal 10 September 2022 marumur ma ina namion 1 jung ningoluna 74 tahun. Ina namiau bori tulang nami nahinan lamisana si manuk kalit tubuh nina tulang nami nahinan nelli boru tobing marhasoho tamma ina namion dohot amanami nahinan namarguar pitor lubat tobing di tahun 1970 sada di basa-basa tuhat tama di ina namion 5 yanakot sada bawa dohot sa opak boru na perjolo anak Ramos lubat tobing mangalak bori raja bor pasar ibu di basa-basa tuhatta di nasida danak tolu yanakon sada anak 2 boru boru si nomor sada namar guar Veronita boru lubat tobing marhamuliat tuhela nami namar guar pendeta Spanus Bambang Basuki di basa-basa tuhatta tolu yanakon sada anak 2 boru boru si nomor 2 namar guar Tiurma boru lubat tobing marhamuliat tuhela nami Angelo Sian Itali 1 tikyon tang robe mar di dana dasida nomor tolu boru namar guar Sinur Octavia boru lubat tobing marhamuliat tuhela nami namar guar Mikhail Tumondo di basa-basa tuata 2 yanakot sada anak sada boru nomor 4 namar guar Natalia Rossi boru lubat tobing marhamuliat tu anak jamang boru nami marga sifat jutak di basa-basa tuata di nasida sada boru penguma sudah peparan ni ina namion 20 halak ina namion marujungol tanggal 14 September 2022 ima ala mengalami kecelakaan lalu lintas somonima naboy upatora kami jujur ngolu ni ina namion kita persahabatan kita dari dulu sudah di sini gitu ya, sudah sama-sama. Itu saya semua pasti kenal dengan saya, dan juga saya si Ramos ya. Keadaan ini boleh kita berkumpul dengan
katakanlah dalam kesedihan karena mama kita sudah Tuhan panggil. Tapi saya yakin dan percaya, ya, semua ini terjadi karena rancangan Tuhan yang indah. Makanya tadi malam, kemarin saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, perjuangannya sudah berakhir, sudah selesai. Perjuangannya juga membuat anak-anaknya menjadi begini. Saya pikir ada kemajuan sangat banyak, ya. Saya tahu dari mulai kecil kalian sampai besar seperti ini, saya tahu keadaannya. Tapi saya lihat sekarang ada yang di Italia, ada yang di mana-mana, ada yang jadi pendeta dan sebagainya. Puji Tuhan, kami atau atas nama Persautan Tunggal Betul yang ada di Kampung Makassar dan sekitarnya sangat bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah yang berlalu, tapi masa depan mari kita dapat dengan sukses. Amin. Ya, jadi semuanya doa kami itu dengan Tuhan. Amin. Buat nama Ramo kita sudah saat kita bersyukuran dong, udah tol. Tong maju bahasa ada yang tidak di bahasa Lasiroha dan ulah sendiri. Berarti makin masih doang nama. Orasma. Anak-anak kekasih, anak-anak perempuan, anak laki-laki, juga cucu-cucu. Kami datang dari pihak keluarga Michael Tugundo. Saya Nyonya Tugundo beserta bapaknya ikut menyatakan turut berbela sungkawa khusus untuk Boruda. Kamu mewakili yang tabah. Percaya saja. Amen. Perjalanan hidup ini kamu maka Boru ada Tuhan yang melindungi. Amen. Mau sedih hatimu, kalian berempat sarupa Tuhan ini mengalah dah. Juga khususnya untuk kamu aman Bapak Simon dan kaliannya saling bergandengan tangan. Kalau ada kurang lebihnya, percayalah Tuhan itu maha baik. Amin. Tuhan lebih mencintai Mama daripada kita semua. Untuk itu, ya kita serahkanlah semoga kehidupan di hari-hari esok semua anak-anak, semua cucu-cucu sehat-sehat, panjang umur, juga cucu-cucu sukses sekolahnya. Jadi di waktu simunate ay molo tunat tulangon sanat hari dua hari minggu begitulah ulai alai kebetulan pesta senario ya tulangnya. Jadi maaf orang di hamulian di Boru pada saat ini dan buiro ade dan tulang kaposok ada Boru mohon mah panian tulangnya. Jadi suatu hari yang indah dia akan datang. Mudah-mudahan selalu kita bisa bersosialisasi antara guru munahami langsungnya kalau betul ada enangnya. Jadi di pada waktu siamo saja dan buruk kalau nami manangan pada sekarang ini karena suasana begitulah. Maklumlah hidup di Jakarta ya. Kadang pada saat yang berduka begini nggak bisa karena orang hula-hula kami juga pada pesta hari ini ya. Koma namanya mulai batang untuk cukup ini keluar dari bagasan Jebuang. Koma nama jadi bapak nih dibotong nama patol ade. Jadi iku malolo ho menuntut botong mon. Unang gabi song na gabi hamagwa ni mana di marketul binalan harung kepo. Jadi ang buhami lakpala gudang lakpala nami di haroro nami hamil do berduka cita do di yala negana itu hatta natulang di bagasan Jabun asim marwani Tuhan atau matarapo ramuna dina itu hatta natulang lawan dapoton Tuhan na. Jadi songoni maju nabu pasat kami di keluarga manukalit asa anggiat atau terapung tubing ya tubing asatok terapung ramuna. Jadi songoni mah nabu pasat kami song kata paduk kelilon Tuhanmu margotoli tunasonan di surga.
nasonang maaw. Dosa go arsa. Sai dohot maho sai tu surgo mamao. Sai dohot maho sai tu surgo ho sai dohot maho sai tu surgo mamao. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasihnya boleh kita berkumpul di sini, walaupun kita melihat waktu ini sudah dipanggil Tuhan. Aku Yatobi Bortambunan, aku nomor 17. Sama Amang aku manggil Simatua sama kalian yang baru. Jadi waktu ini kemarin di rumah sakit kami ada di sana. Pada saat itu pun kami juga sedih karena aman keluarga. Saya mewakili dari Dongan Sahuta. Kita mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Opung ini. Kami sangat kehilangan karena selama ini kalau ada acara Opung ini yang selalu datang hadir, nggak pilih dulu dia siapa, tapi Opung ini mau jauh mau dekat dia ada. Apalagi waktu hari Sabtu kami masih pas pesta di Tangerang, Opung ini satu harian ada di sana. Makanya kami sangat terkejut Opung ini sudah pergi. Tapi itu rencana Tuhan yang terbaik. Apapun yang terjadi sama Opung ini itu sudah rencana Tuhan. Semua keluarga hanya kami mengucapkan selamat kepergian Opung ini. Untuk kamu Amang. Tidak ada rahasia sedikit pun mengenai kegiatan sebab kamu, mama ini selalu mengingat kamu. Tolong Simon, anakku, jaga ibu kamu. Jadi baik. Siapa yang pun kita meninggal, aku akan berangkat dari rumah aku. Tapi sudah kejadian dari mana berangkat mana Bapak Simbajuntak sama Ina. Ya ini ya. Gantian dari air. Kamu. Mama. Lagi sedap. Nombor ini tahu nggak sama mama. Tidak ada kesan sama lagi. Tapi sih kemarin saya jalan-jalan sama dia. Ada potretnya semua. Beda katanya sama saya. Lagi kan menjalani tahu neng mangan bakso konon ini neng neng antang mau edan.
rombongan itu, edan itu, nama kami bergeladi. Ngapuas sudah asal nama dulu. Ngapuas biawe dah. Nggak mau dihalang. Ini mana tuh ilang, kahorong, kahorong. Ngapuas biawe, kaholang ke terakhir kenapa sama mama ini. Mama tadi jadi semua tadi nama yang baik ini emangnya. Satu tahun hubungan sahuta yang ada di Kampung Masar. Sekali lagi kami mengucapkan sangat-sangat turut berduka cita atas kepergian Namboro yang baik hati ini. Kami tak dapat banyak mengucapkan kata-kata, hanya doa lah yang kami mohon kepada Tuhan. Kiranya semua inopar Namboro diberkati Tuhan. Itomo ini, Ito kalian ini, si Amos tinggal sendiri di sini, masih banyak tanggung jawabnya. Kami sangat memohon agar kalian saling bertukar pikiran. Ibu yang kita kasihi, ibu pendoa sudah pergi, tetapi kalian tidak kehilangan bapak, tidak kehilangan mama karena ada itu kalian masih di sini. Inilah yang kalian bantu nanti, kalian saling tolong menolong untuk di hari-hari yang mendatang biar menjadi keluarga yang berbahagia. Inoparni Namboro. Biar jadi soni mari kita teh dari Jumat Borgi mahita ro mesti disod tahu atau kata dawi kata dari kita sida. Soni major hata siang kami amang para musik kami. Malate mari tu hatta. Malate ma kita saluhut na terlumuwi ma diamu. Raja ni ang guru nami, keluarga besar Raja Lukatobi. Dison hami sian hula-hula Raja Simanukgalit tulang Raja Tapuholon tulang Roro Muna Raja Lukatobi. Kalau sautik nama si pahasaton nami dihatan daw dihatan adikkan Tuhamu saluhna keluarga besar Lukatobi. Takas do wedi tami songot dia ulauta mulai senda udari saat roli dikyon langsido pangiduan nabi saat pinapataruh kita guru nami inang nataru kaparu-paru putih ngana parsatok kinani hatok tongdo hamuna mardus niroha tok kamu na marsya minamina songon lapak nigaul marsi tukul-tukula songot suhat di rogia ilau sido pita-pita nami pangiduan nami tuamat tapat tinggal bahasa tusudena koparan ni igoto namion do guru namion anggiak matujuluanon sisa dapat kilalakan sisa daroha sisa datangi yang mangido tutuhat tapat tinggal bahasa toktong dilihat di hamuna dami na sumurung miyat di hamuna saluhuna poparan di iboto namion holong nama siya holongan molo jumpa di hamuna dame holong nama siya holongan marpos niroha mahamuna pasahaton di Tuhan ma Tuhamu saluhuna poparan di iboto namion pasu-pasu dauni akan adengkat tujuluanon ima tangyang nami tutuhat tapat tingkap basay ang giya ma dinarap kita pataruhon dengan apa satu kinani Tuhan tama natoktong mengiring-iring kita natoktong mengajar-ajar kita dinalaho pataruhon dengan apa satu kinani Tuhan toktong bantungan kita so ngalima dihamu raja yang guru nami Raja Lukatobi asal horon nami masong dok nina tua-tua orang posisi kota tuci sapang nawalu parbutuha mengalili parmata mengalu-alu manggagat di balia merengalu-ngalu di tor di jago masuk dari pasung horas na pinasahat ni orang ni hula-hula do tulak sa lubuk na aku hamuma martongali jago songonima siang hami orang ni hula-hula do tulang pasatay matuamu raja niya mengguru nama Rasa terima kasih yang dalam
kalau ada kata-kata di atasnya terima kasih, itu yang akan kami ucapkan. Untuk cinta, untuk dukungan, untuk kasih sayang buat kami keluarga Mamak di sini. Mohon diampuni kekurangan, kekilafan kami di dalam kami berkomunitas di dalam adat Batak. Saya secara pribadi berjanji nanti selesai acara ini kami akan sharing, kami akan memperbaiki sikap, dan kami akan bertindak untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang selama ini kurang kami bina. Dari lubuk hati kami yang terdalam, saya mewakili lai kami dan juga pihak Boru, ampunilah kami. Terus terang, banyak sekali kekurangan, kekilafan kami. Di hari-hari mendatang, kami akan memperbaikinya. Mohon seluruh saudara-saudara dari pihak manapun membimbing, mengarahkan bagaimana kami harus melangkah, terkhusus untuk orang tua kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di punggungan nama habut niroha sarimatua di hita saluhuna dihamuna saluhuna mang raja do inakta soripada jong doha bidison sebagai kedua kasuhuton madok mauliate dihamu tulang nami raja sibaduk kali suak songoni tulang nami raidai tapu bolon suak songoni nang dihamu tulang romo nami raja lubat dobing donga suak songoni nang dihamu saluhna donga sahutan nami mau lihat madoron nami di saluhna dihamuna di sikop niro di pangalak kamu nama donga nihami di tikyon di matutu barbikas may alana jumolo anggi burunami siap tonga-tongani bagason tutu rodo hamu maniroi dohot mangalian hatau nauni daringan nakinik sude tu koparan ni nanamion saya tu hatama namang lopokot saluhut natu nasida hata nauli nadinggan tapi nasa munatu nasida tarlumobi di hamu donga sautanami tunga pala malambok buso di hamu inang amang raja ala tiki di rumah sakit do pe nangon rap do hamu madongan hami di tiki jadi tuat mana mangaliw kahipaso di hamu saluna saya dilihat di hamu gajang di umur idol kedo upasa hatanina tua-tua jonokin na pertubu alayu jonokan do parhudul takas matutu di pasar tamu pada hati hai sahat tu sadarion parhudul munai do parhudul nidongan nami do par anggi burunami di tikyon dira di dongani hamu hami satu sadarion saya diramot itu hatama musaluhna jadi dihita dilihat na lulu saya tuhan tama nama ngaramot kita saluhna di pada maka batabat dia kita dileo mahahipason tuhamuna saluhna nahu persangapi hami di jolonion padok mauliate mahami tuhamuna saluhna mauliate utima Yeah.
Masa-masa
sejati. Oh, segalanya. Sebelum datang pemilu mulia, datang amal langsung sudah. Di sini kami sebagai para nopungmu, ya, oputogos. Di sini semua namburumu, amang tuamu, semua itokmu, laikmu ada di sini. Jadi di sini sudah ada amplop masing-masing akan diserahkan kepada kalian bahwa kami turut berduka cita atas perginya mama yang kita sayangi dari tengah-tengah kita. Jadi inilah sesuai dengan yang bisa kami buatkan dari para nopung togos. Jadi las marohamu manjalon, upasahat matuho. Jadi di zona rongan polokna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amplop. Jadi upasahat 2 mang, oma pasadao salung nahamu na mariboto. Sudah di keluarga, ikut bertindak sebagai tobing yang nomor 1. Ya, dengarkan ini sama di Homangda. Jadi Tuhan memberkati kalian semua. Oke? Jadi gini, kita kan harus amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Prosesi pelepasan jenazah pada siang hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Mari kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Pujian biarlah setiap kita boleh membentuk hati kita, menghitung hari-hari agar beroleh hati yang bijaksana. Bersama-sama kita katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur pada-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setiamu mulialah nama-Mu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Siang hari ini, biarlah Engkau hadir di dalam penutupan peti dan acara pelepasan jenazah almarhum orang tua yang kami kasihi, Ibu Rosmauli Simanung Kalit Opung Simon. Biarlah sebelum keberangkatan ke TPU Pondok Rangon, sekali lagi firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan keluarga yang berduka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Saudara, sebelum kita baca renungan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian nomor 4, Tuhan Pasti Sanggup.
Di lembar kedua, nomor 4 bagian atas, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati persoalan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Kita naikkan pujian ini. Kita katakan bersama-sama. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia takkan tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Benar Tuhan, biarlah pada saat ini firman-Mu menguatkan hati kami, khususnya anak-anak menantu dan cucu dari Opung Simon yang telah Tuhan panggil. Engkau sanggup menghibur kami. Kami percaya anugerah Tuhan menopang kehidupan keluarga besar di tempat ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Bapak Ibu, kutipan firman Tuhan ada di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 di bagian awal, bagian atas buku acara kita, berkata demikian: pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu, sebelum kita menuntut peti jenazah almarhum orang tua kekasih kita, Opung Simon, kita ingin merenungkan apa artinya pengkhotbah berkata pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Dua alasan. Yang pertama, ini menunjukkan kita harus hidup di dalam sebuah keseimbangan, bukan hanya suka, tetapi kita harus ingat ada duka menanti.
Setiap manusia, suka tidak suka, tua muda, sehat sakit, pasti akan bertemu dengan penciptanya. Dan ketika kita memaknai ini, maka kita bisa membawa iman kita kepada Tuhan, agar kita bisa hidup dengan cara Tuhan, hidup dengan agenda Tuhan. Opung Simon adalah contoh dan teladan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Opung Simon meninggalkan 5 orang anak dan 10 cucu. Opung Simon juga memberikan imannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Bagi kami, orang-orang dekat, biasa bergereja bersama dia di kebaktian ibadah jam 10.30 di Keramat Jati. Kami bisa melihat bagaimana Opung Simon yang kita cintai ini memiliki satu kerinduan bahwa dia pun bersyukur bisa bergabung bersama dengan setiap orang-orang percaya. Dan hari ini kita berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu dan cucu, seluruh marga, seluruh handai taulan bersama dengan gereja Tuhan. Kita mau memaknai apa artinya berpisah dengan orang yang kita kasihi. Saudara, pengkhotbah memberikan kita satu kenyataan bahwa hidup perlu dengan sebuah keseimbangan. Susah senang adalah musim kehidupan. Suka duka, sedih tawa adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, hal yang pertama ini membawa kita kepada kekuatan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Betapapun kesusahan kita, betapapun penderitaan kita. Kedua, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa kita harus memperhatikan hidup kita. Saudara, ada banyak orang yang menyesali kehidupannya justru setelah diambang kematian. Ada banyak orang yang tidak memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana kita memperhatikan hidup ini bukan sekedar pencapaian-pencapaian. Hidup ini bukan seberapa lama. Hidup ini bukan berapa panjang usia kita, tapi seberapa kita punya kualitas rohani dengan Tuhan. Saudara, banyak orang gagal di situ. Itulah sebabnya banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Mereka pikir mereka sudah mencapai segala-galanya, tetapi kenapa hal-hal yang tidak baik terjadi? Padahal Tuhan punya satu rencana yang tidak mudah untuk kita mengerti. Dia kecelakaan dan dia meninggal. Bapak Ibu, itu sesuatu pertanyaan yang wajar dari kita. Itu sangat manusiawi. Betapa orang yang kita cintai, yang kita sudah rencanakan kalau bulan Desember ada berkat dan pimpinan Tuhan, beliau akan pergi ke Eropa. Itu sudah direncanakan sama anak-anak. Dan kalau mungkin Tuhan kasih panjang umur, bisa usia 74, 75, mungkin sampai 80, kita merencanakan yang terbaik buat Opung Simon. Tapi Tuhan berbicara lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, khususnya anak-anak, Ibu Nita, Okta, dan Natali, dan para menantu, serta cucu semua, mari kita dengan iman membawa ini kepada Tuhan. Mari kita pertanyakan, tapi dengan sebuah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Karena kita tahu tidak mudah menghadapi proses seperti ini. Oleh karena itu, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya, kata pengkhotbah. Pertama, hiduplah dengan seimbang antara suka dan duka kita akan lewati. Kedua, perhatikanlah hidup ini bukan sekedar pencapaian, tetapi kualitas relasi kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Hari ini dengan iman kita akan berangkatkan Opung Simon ke TPU Pondok Ramon. Mari bersama-sama dengan iman pula kita juga memberangkatkannya. Dan biarlah cinta, hormat, kasih kita kepada orang tua kita bisa terus kita wujud nyatakan dengan kesatuan keluarga. Bersyukur beberapa hari ini keluarga terus dihibur. Banyak mungkin saudara-saudara dari marga, dari parsel tahun mungkin menghibur keluarga. Biarlah itu semua memberikan nilai kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu kekeluargaan dan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Dengan dua hal inilah, maka dengan iman kita berani berkata, Mama selamat jalan, Opung selamat jalan, engkau sudah di rumah Bapa di surga. Dan sekarang kita anak-anaknya, menantu dan cucu,
akan terus memberikan rasa hormat cinta kasih kita dengan memperkuat kekeluargaan kita. Jangan biarkan iblis mengecoh kita, karena dia tidak senang kalau orang-orang percaya bersatu. Maka oleh karena itu mari kita menutup ibadah penutupan peti ini dengan satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Satu hari ada seorang yang sangat kaya raya sekali. Orang ini punya lukisan yang paling mahal di seluruh dunia di dalam satu galeri rumahnya. Lukisan yang paling terkenal ada di dalam rumah orang kaya ini. Orang kaya ini punya satu orang anak laki-laki, anak tunggal. Setiap hari anak laki-lakinya bermain di pintu gerbang rumahnya dan bersahabat dengan seorang pengemis. Akhirnya mereka menjadi sahabat, dan tanpa disadari anak orang kaya ini meninggal dunia. Si pengemis yang menjadi sahabatnya mendengar berita itu, dan dia pergi ke rumah pintu gerbang yang besar itu, dan dia ketok. Penjaganya datang, dan pengemis ini bilang, "Pak, tolong sampaikan ini kepada majikanmu, saya kenal baik anaknya." Dia memberikan secari kertas. Lalu penjaga pintu itu masuk keluar ke rumah kamar kerja si orang kaya ini yang anaknya meninggal, dan dia bilang, "Pak, di depan pagar ada pengemis ngaku kenal baik anak bapak." Dia kasih kertas ini. Dibukanya kertas itu, di situ dilihat ada lukisan wajah anaknya, persis sekali. Tidak ada respon apa-apa. Dia simpan gulungan kertas itu sampai akhirnya orang kaya ini pun meninggal dunia. Lalu dibuat sayembara bahwa semua lukisan itu akan dilelang dan diberitakan ke seluruh pelosok. Orang-orang pada datang, semua bawa uang sebanyak-banyaknya karena mereka tahu itu karya koleksi yang sangat jarang dan langka. Ada yang bawa kaca pembesar untuk melihat detail lukisan-lukisan koleksi si orang kaya ini. Ketika semua sudah berbondong-bondong, pengemis ini melihat ada rame-rame di rumah itu. Dia pun menyelinap masuk dan berhasil ikut acara pelelangan itu. Juru lelang datang, dia naik ke podium dan berkata, "Mari kita mulai perlelangan pada siang hari ini. Izinkan saya membaca surat wasiat dari mendiang pemilik rumah ini." Dia bacakan surat yang pertama berbunyi, "Yang akan dilelang pertama adalah lukisan yang ada di tangan saya." Dia membawa lukisan pengemis itu, dan semua orang tidak tertarik. Mereka bilang, "Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ngincar yang itu." Itu apa sih yang dibawa? Lalu dia bilang, "Apakah ada yang berani menawar lukisan ini?" Satu kali tidak ada respon, dua kali tidak ada respon. Pengemis itu melihat yang diangkat adalah karya dia, maka dia bilang, "Saya mau beli, saya mau beli." Lalu dia maju ke depan, dia siapkan uang receh dan bunyi gemerincing. Semua orang tertawa dan berkata, "Cepatlah, cepatlah, saya mau ambil yang sana, saya mau ambil yang itu." Lalu pengemis ini mengambil secari kertas itu, menaruh koin itu, dan juru lelang berkata, "Satu kali, apakah dia berani menawar lebih tinggi?" Dua kali tidak ada, tiga kali tidak ada, terjual kepada pengemis itu. Dia mengambil secari kertas yang dia tahu siapa yang digambarnya. Dia peluk erat-erat, dia berjalan menelusuri lorong itu. Sambil dia berjalan, juru lelang itu berkata, surat wasiat poin kedua, "Barang siapa yang membeli lukisan pertama berhak atas seluruh rumah ini." Semua orang terdiam, semua orang kaget. Yang bawa uang berkoper-koper nggak bisa akses lukisan itu. Yang bawa kaca pembesar untuk melihat detail lukisan itu tidak bisa lihat. Pengemis ini mendapatkan segala-galanya. Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan, jikalau kita mau mengerti apa arti kehidupan dan kematian, dapatkan Kristus. Dan Dia akan memberikan jawaban yang saudara dan saya pertanyakan. Dapatkan Yesus. Seperti Opung, dia sudah mendapatkan Yesus. Maka kita pun berjuang mendapatkan Kristus di tengah-tengah pergumulan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami belajar di pengkhotbah bagaimana kehidupan kami dalam suka duka, senang susah adalah sebuah musim yang berotasi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mencermati kehidupan dalam hal ini. Berilah kami kekuatan, iman, agar kami bisa menghidupi apa yang kami dengar. Buatkan teguhkan seluruh anak-anak, menantu dan cucu,
agar mereka semua disatukan di dalam Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah kami dengar sepanjang penghiburan 3 hari 2 malam ini Tuhan. Dan saat ini dengan iman kami akan menutup peti jenazah dan melepaskannya kembali ke Pondok Rangon, ke pangkuan Bapa di surga yang kami percaya dengan iman. Opung sudah di sana, dan biarlah Kau berkati semua prosesi pemakaman. Ini doa kami, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Kita menyanyikan pujian ini. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
sepeda motor di pinggir kita menerima doa berkat tangan, ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta beserta Engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Hati sebagai hamba, kertas lagu pujian halaman 3. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita satu dalam doa. Seperti pujian ini, ya Tuhan, kami rindu kami memiliki hati sebagai hamba. Karena hati seperti itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau melindungi perjalanan kami dari tempat rumah, tempat yang kami sudah dihibur, dikuatkan, menuju tempat pemakaman umum Pondok Rangon ini. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami mau belajar bagaimana iman kami boleh bertumbuh dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan. Oleh karena itu, kami kembali membawa segenap anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar untuk sama-sama mau berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini, biarlah kembali firman Tuhan akan menguatkan kami, dan kami rindu kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami, mengikut Tuhan dengan setia. Terpuji nama-Mu, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus beserta kamu, halaman 9. Kita naikkan pujian ini sebelum renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus beserta kamu, rahmat-Nya melindungkan kau. Tuhan jadi gembalamu sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan Yesus beserta kamu. Bait yang kedua. Tuhan Yesus beserta kamu, sayap Tuhan menaungkan kau. Tuhan jadi pemimpinmu sampai kita bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu Tuhan Yesus beserta kamu. Bait yang ketiga. Tuhan Yesus beserta kamu, kasih-Nya menghantar kamu, damai sentosa hidupmu, sampai kita bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu
Tuhan Yesus beserta kamu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi kami memohon kiranya firman-Mu menghibur, menguatkan, dan menolong keluarga yang ditinggalkan dari Opung Simon yang kami cintai. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Yohanes 3 ayat 16, satu bagian firman Tuhan yang terkenal dan seringkali kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penekanannya adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, apa arti Tuhan Yesus bagi saudara dan saya? Bagi banyak orang Tuhan Yesus mungkin hanya sosok yang akan menghantar kita ke surga. Itu betul, tetapi tidak utuh. Kalau Yesus hanya sosok yang menghantar kita ke surga, Dia hanya kita pandang sebagai alat transportasi dari bumi ini menuju surga. Padahal yang Dia inginkan adalah transformasi hati kita. Sekali lagi saya tekankan, yang Tuhan Yesus inginkan adalah perubahan hati, hidupmu dan hidupku. Dan disitulah indahnya Yohanes 3 ayat 16 ini. Oleh karena kasih Tuhanlah kita dimungkinkan untuk berubah. Dan kita melihat perubahan itu membuat orang lain pun berubah. Tanpa ada kehidupan yang berubah, maka itu tidak akan menghasilkan apapun. Saya rasa Opung Simon yang kita cintai adalah sosok yang menginginkan perubahan juga. Perubahan untuk bersama bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Perubahan untuk yang lebih baik. Perubahan yang bukan hanya terlihat di permukaan, tetapi betul-betul di dalam hati kita sebagai anak, menantu, cucu, keluarga besar Simanung Kalit. Sehingga kita tahu bahwa ikut Tuhan Yesus bukan hanya kita dapat tiket ke surga, tapi kita mendapatkan sebuah perubahan hidup. Itu hal yang pertama yang ditegaskan oleh Yohanes 3 ayat 16. Perubahan hidup inilah yang nyata yang harusnya kita bisa kembang tumbuhkan. Perubahan hidup inilah yang seharusnya kita sama-sama kejar. Perubahan hidup ini Bapak Ibu bicara konkretnya adalah semua hal tentang pencapaian kita, hal yang kita kejar, itu harus berdasarkan Kristus saja. Bukan yang lain. Oh Bapak Ibu, saya mengerti sekali filosofi orang-orang Batak, halak kita. Saya tahu dan paham apa arti keberhasilan. Saya tahu apa arti harta, saya tahu apa arti anak laki-laki, itu kebanggaan bagi kita. Tapi saudara, hal-hal seperti itu kalau kita tidak seimbangi dengan apa yang Kristus inginkan di dalam kita hidup di dunia, maka seringkali kita salah arah. Maka yang kita kejar adalah hal-hal yang fana, bukan hal-hal yang kekal. Kehidupan di dunia ini Bapak Ibu, 99, sekian persen harusnya kita siapkan untuk yang kekal di sana. Tapi ironisnya banyak manusia 99, sekian persen yang dipersiapkan yang fana. Itu sebabnya kita mau dengan iman melepaskan opung yang kita cintai, mama tercinta, saudara terkasih, dengan sebuah tekad bahwa saya mau menghasilkan perubahan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma tentang saya dan keluarga, tapi ini semua tentang Tuhan yang kita sembah. Itu hal yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Hal yang kedua, kita bicara tentang anugerah, kasih karunia. Apa itu anugerah Bapak Ibu? Anugerah itu seringkali banyak didefinisikan dengan baik, tetapi susah sekali untuk dihidupi. Kasih karunia atau anugerah itu bicara Tuhan cari saya. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan cari saya. Siapa saya di hadapan Tuhan yang rela dicari? Itulah anugerah. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara,
itu dibuktikan dengan Yesus yang mati di salib buat saudara dan saya. Dan tidak sampai di situ, dia bangkit memberikan kemenangan sehingga maut tidak bisa mengalahkannya. Kita percaya mama yang kita terkasih, opung yang kita cintai, sudah mengalami kemenangan itu di dalam Yesus. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sekarang? Kita mengetahui bahwa kehidupan kita sudah berubah dan kita memaknai hidup yang kekal yang Tuhan Yesus tawarkan bagi setiap orang berdosa. Tidak ada jalan singkat. Bukalah hati kita untuk Tuhan. Undang dia masuk ke dalam hatimu ketika kita memaknai peristiwa kehidupan. Dan itu menjadi satu proses yang panjang dan lama sekali dalam kehidupan ini. Saudara, kematian peristiwa yang sangat tidak kita inginkan. Tapi bukan berarti tidak pernah terjadi, karena kematianlah pintu terbuka menuju kekekalan. Itu sebabnya hari ini bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, dan cucu, dan semua saudara-saudara, mari maknai ulang kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari maknai ulang apa artinya kita mendapatkan keselamatan, sehingga kita boleh bersama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang sejati. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita saat ini berdiri di depan peti jenazah opung yang kita cintai. Supaya mulai saat ini kita melihat bagaimana keluarga-keluarga kita benar-benar disatukan, mengalami perubahan hidup, dan memiliki kehidupan yang sudah Yesus berikan, yaitu kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan menjadi dasar kita membangun keluarga. Kasih Tuhan menjadi alasan yang paling utama kita membentuk karakter anak-anak kita. Kasih Tuhan yang menjadi tujuan kenapa kita perlu bersatu di dalam kasih Tuhan Yesus. Untuk anak-anak, baik Ibu Nita, Okta Ade, dan Natali, serta Bang Ramos, serta menantu, tidak ada kata-kata penghiburan yang paling indah yang bisa saya keluarkan kecuali ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan. Dan yang paling terberat bagi keluarga saat ini adalah ketika satu kata itu muncul di hadapan kita. Dan kita mungkin belum bisa terima sampai sekarang. Yaitu mengampuni. Dan saya paham dan saya tahu betapa tidak mudahnya kata-kata itu muncul terkait peristiwa Opung Simon. Tapi saya mau berdoa, biarlah kata itu kuat sekali bicara dalam hati saudara, khususnya anak-anak yang tinggal bersama dengan Opung Simon. Sehingga kata pengampunan itu terkait langsung dengan salib Tuhan Yesus, bukan yang lain. Meskipun proses hukumnya tetap kita jalankan antara aku dengan Allah sendiri. Maka saya ingin menutup renungan ini, meskipun semua merasa tidak sesuai dengan rencana, tapi seringkali agenda Allah berbicara berbeda dengan agenda kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berdoa kepada Tuhan. Mohon bimbingan supaya hati kita yang penuh dengan banyak sekali hal saat ini bisa Tuhan ubahkan
dan melihat bagaimana kehidupan kekal yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Maukah kita bersama-sama memaknai hal itu? Kiranya Tuhan menolong kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Amin. Kita berdoa. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal, Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Sekian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami serahkan ke pihak keluarga. Khalid mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kristen Jakarta, Gembala beserta dengan majelis dan seluruh jemaat atas dukungannya, atas supportnya. Yesus menginginkan kamu bersinar baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar.